Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, Baik, siap Bu. hadir hari ini? Hadir semua ya? Bu. Oke, kita lanjut ya. Hadir, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, apakah kalian semua sudah siap mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, harus siap ya. Sebelumnya, karena pembelajaran kita hari ini melalui Zoom, jadi adik-adik dimohon mematikan mic apabila penjelasan sedang berlangsung, dan kemudian jangan lupa menyalakan mic apabila kalian ingin bertanya, dan ketuk raise hand apabila ingin bertanya. Oke, sudah paham semua ya? Kita lanjut. Apakah kalian masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, Dek. Pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai keanekaragaman hayati, Bu. Keanekaragaman ini terdiri dari keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Oke, pintar sekali Dik Nila. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai keanekaragaman gen yang dikendalikan oleh kromosom. Nah, ini akan menyebabkan pewarisan sifat dari induk kepada anaknya. Kemudian keanekaragaman jenis atau spesies, contohnya pada genus Panthera. Nah, genus Panthera ini terdiri atas beberapa spesies atau jenis. Contohnya adalah Panthera tigris atau yang kita sebut sebagai harimau dan Panthera leo atau singa. Nah, Panthera ini merupakan genus, sedangkan tigris dan leo merupakan jenis atau spesiesnya. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman ekosistem. Ada agroekosistem dan ekosistem alami. Jadi sudah paham semua ya. Nah, hari ini kita akan ganti bab. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kelihatan belum? Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi ciri-ciri virus berdasarkan studi literatur secara tepat, kemudian membandingkan siklus litik dengan siklus lisogenik pada reproduksi virus, kemudian menjelaskan peranan virus dalam kehidupan minimal 3 secara tepat, dan menjelaskan pencegahan dan pertahanan tubuh terhadap virus berdasarkan studi literatur secara tepat. Oke, baiklah. Sekarang coba adik-adik lihat video yang akan Ibu putar. Elsa, kita main yuk. Tidak bisa, Ani. Aku sedang sakit. Ayolah, ayo kita jalan-jalan. Sakitmu parah, Elsa. AC-nya terlalu dingin nih. Aku cuma flu kok. Nanti juga sembuh sendiri. Tidak, Elsa. Kamu tetap harus ke dokter. Bisa saja kamu terinfeksi influenza. Dan influenza itu berbahaya tahu? Kamu tahu nggak? Kalau kamu lagi flu, maka kamu bisa menulari orang-orang di sekitarmu dalam radius 1,8 meter. Ketika kamu bersin, butiran-butiran air kecil yang mengandung virus flu akan menyebar ke udara. Dan virus flu bisa bertahan di permukaan keras hingga 24 jam. Jadi mereka bisa ada di mana-mana. Daya tahan tubuhmu mungkin cukup kuat untuk melawan flu, tapi tetap bisa berbahaya untuk sebagian orang. Seperti balita dan manula di atas 65 tahun. Para pekerja medis yang berinteraksi dengan orang sakit juga berisiko tinggi terinfeksi influenza, dan mereka bisa menularkan orang lain yang sedang sakit. Infeksi influenza bisa menyebabkan komplikasi seperti pneumonia,
infeksi sinus, radang telinga tengah, radang otot jantung, radang otak, dan semua komplikasi ini bisa menyebabkan kematian. Ternyata influenza sangat berbahaya ya, Ani. Karena itu, mencegah penyebarannya sangat penting. Hal sederhana seperti mencuci tangan dan menggunakan masker bisa mengurangi penularan flu. Tapi menurut WHO, pencegahan dengan vaksin influenza setiap tahun adalah cara yang terbaik. Aku udah vaksin flu tahun ini, jadi lebih terlindungi deh. Sayangnya masyarakat Indonesia belum sepenuhnya sadar dengan bahaya influenza, sehingga banyak yang belum paham tentang vaksinasi flu. Tanyakan kepada dokter ya, untuk informasi lebih lengkap tentang vaksinasi flu. Oke, sudah ya. Ibu mau bertanya nih. Apa yang adik-adik lihat dari video tersebut? Orang yang sakit flu, Ibu. Ya, benar sekali. Tadi di video tadi adalah merupakan orang yang sedang sakit flu. Nah, dijelaskan pentingnya mencegah terjangkitnya flu ini dengan pola hidup sehat. Mengapa hal tersebut perlu dilakukan, adik-adik? Saya, Bu. Oke. Agar tidak menular ke orang lain, Bu. Penyakit flu sangat mudah menular dan dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan. Ya, pintar sekali ya Adik Anjani. Jadi, penyakit flu ini dapat secara cepat menular ke orang-orang dan dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan. Nah, oke, selanjutnya di video tadi dijelaskan bahwa pencegahan penyakit influenza ini dapat dilakukan dengan melakukan vaksinasi. Apakah adik-adik tahu penyebab dari penyakit influenza itu apa sehingga vaksinasi dapat mencegah adanya adanya penyakit tersebut? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Penyakit influenza disebabkan oleh virus, tepatnya oleh golongan orthomyxovirus. Ya, benar sekali. Tambah poin ya untuk di Evani. Jadi, penyakit influenza ini disebabkan oleh orthomyxovirus. Nah, oke, berarti hari ini adik-adik belajar tentang apa? Virus yang dapat menyerang makhluk hidup, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang virus. Nah, Ibu akan share screen dulu ya. Oke, Ibu mau bertanya. Apa sih yang adik-adik ketahui tentang virus itu? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Virus itu merupakan organisme mikroskopis, Bu. Ya, betul sekali Dik Novita. Jadi, virus merupakan organisme mikroskopis yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Nah, ketika terinfeksi, sel inang dipaksa untuk menghasilkan ribuan salinan identik virus asli dengan cepat. Nah, virus sendiri ini tidak memiliki sel, terus pembentukan virus-virus baru berlangsung dalam sel yang terinfeksi. Oke. Kalian bisa lihat slide-nya ya. Ciri-ciri virus itu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel. Kemudian, virus ini hanya dapat berkembang biak dalam sel hidup. Artinya, apabila sel itu tidak hidup atau mati, yang kita sebut sebagai inang atau hospes, dia akan mati, maka virusnya juga akan mati. Nah, virus ini berukuran mikroskopis, diameternya berkisar antara 220 sampai 300 nanometer dan panjangnya sekitar 20 sampai 14.000 nanometer. Nah, 1 nanometer ini
sama dengan 0,000001 mikromililiter. Nah, oke. Selanjutnya, virus tersusun atas asam nukleat yang diselubungi kapsid. Dan virus ini hanya memiliki salah satu macam asam nukleat saja. Nah, ada virus yang memiliki DNA, ada virus yang memiliki RNA. Jadi, hanya satu macam saja ya adik-adik. Nah, selanjutnya, virus dapat dikristalkan. Kemudian, virus ini memiliki bentuk yang bervariasi, seperti bola atau isometrik, kemudian oval, batang, helix, polyhedris, kompleks, jarum, tangkai memanjang atau filamen, kemudian berbentuk menyerupai huruf T, bahkan ada yang bentuknya menyerupai seperti berudu katak. Oke, seperti yang kita tahu, virus itu sebagai organisme mikroskopis yang disebut sebagai parasit intraseluler obligat. Nah, apa sih parasit intraseluler obligat ini? Oke, parasit intraseluler obligat ini yaitu virus hanya dapat hidup di dalam sel hidup organisme tertentu yang cocok. Jadi, itulah sebabnya virus disebut sebagai parasit intraseluler obligat. Nah, bila sel hidup yang ditumpanginya atau inangnya mati, maka virus juga akan mati. Nah, sel inang ini dapat berupa organisme monoseluler maupun multiseluler. Nah, virus yang terisolasi dari sel inang tidak akan mampu hidup lama dan bereproduksi. Hal ini disebabkan karena virus tidak memiliki enzim untuk melakukan metabolisme sendiri dan tidak memiliki ribosom untuk mensintesis protein. Kalian semua tahu kan, ribosom itu fungsinya untuk menyintesis protein. Nah, virus yang terisolasi hanya merupakan paket-paket yang berisi genom yang berpindah dari satu sel inang ke sel inang lainnya yang cocok. Virus ini mengidentifikasi sel inang dengan menggunakan kesesuaian atau look and key yang kalian tahu ya. Look and key seperti yang sistem anak tembok itu. Oke, jadi jenis sel inang ini yang dapat ditumpangi virus disebut dengan kisaran inang. Virus ini memiliki kisaran inang yang cukup luas. Makanya penularan virus dari suatu sel ke sel lainnya dapat terjadi secara langsung melalui udara, air, darah, dan lendir. Sementara penularan tidak langsungnya dapat melalui perantaraan vektor. Oke, selanjutnya, struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus itu ada 3. Yang pertama, kepala virus. Nah, kepala virus ini pada bagiannya terdiri dari asam nukleat. Seperti yang tadi dijelaskan, virus itu hanya memiliki satu asam nukleat saja, yaitu DNA atau RNA. Nah, DNA atau RNA ini ada di dalam kepala virus. Oke, kepala virus ini diselubungi oleh kapsid. Nah, apa sih kapsid itu? Jadi, kapsid adalah selubung yang berupa protein dan terdiri dari satu unit protein yang disebut dengan kapsomer. Nah, kapsid ini berfungsi sebagai pemberi bentuk bagi virus, melindungi asam nukleat yang ada di dalam virus itu sendiri dari kerusakan, serta menyediakan protein enzim agar virus mampu menembus membran sel inang saat melakukan infeksi. Yang kedua, ada leher virus. Leher ini merupakan tempat yang menyambungkan antara bagian kepala dan bagian ekor. Oke, jangan salah ya, virus itu memiliki leher. Oke. Nah, hanya virus kompleks seperti bakteriofag saja yang memiliki leher virus, seperti pada gambar di samping. Fungsinya apa? Tentunya fungsinya untuk menyangga kepala virus. Selanjutnya ada ekor virus. Nah, ekor virus ini mungkin merupakan salah satu bagian yang terpenting, karena ekor inilah yang akan menancap kepada tubuh inang yang nantinya akan virus gunakan sebagai rumah bagi virus itu sendiri. Nah, ekor ini berbentuk seperti tabung yang dilengkapi serabut-serabut. Seperti pada gambar di samping, ada penyangga dasar dan ada serabut ekor. Nah, oke, untuk gambar yang di bawah ini, ada berbagai bentuk virus, seperti spiral, icosahedron, dan virus berpelindung, kemudian ada virus kompleks. Yang selanjutnya, klasifikasi virus.
Nah, virus ini dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa dasar, yaitu yang pertama dengan jenis asam nukleat, yang kedua ukuran, morfologi, jenis simetri, jumlah kapsomer, dan ada atau tidak adanya membran. Ketiga, kerentanan terhadap pengaruh kimia dan fisika. Kemudian kandungan enzim tertentu yang dimiliki. Nah, kelima, berdasarkan sifat imunologis. Keenam, berdasarkan jenis sel inang, yaitu dengan kesesuaian terhadap reseptornya. Ketujuh, cara penularan secara alamiah. Dan terakhir, berdasarkan simptomatologi atau penyakit yang akan ditimbulkan oleh virus itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke reproduksi virus. Oke, reproduksi virus itu yang pertama ada siklus litik. Nah, siklus litik itu ada berapa tahap? Siklus litik itu ada 5 tahap. Yang pertama adalah fase absorpsi atau pelekatan. Apa sih fase absorpsi itu? Nah, pada tahap absorpsi atau pelekatan ini adalah saat partikel virus atau virion, partikel virus kita sebut sebagai virion ya. Nah, ini melekat pada sel yang diinfeksi. Nah, tempat pelekatan virus pada sel inang terjadi pada reseptor atau protein khusus saat membran plasma sel inang yang mengenali virus. Yang kedua, ada fase penetrasi. Apa sih fase penetrasi itu? Jadi, tahap penetrasi adalah tahap virus atau materi genetik virus masuk ke dalam sitoplasma sel inang. Oke, yang ketiga, ada fase replikasi dan sintesis. Fase replikasi dan sintesis ini merupakan tahap terjadinya perbanyakan partikel virus di dalam sel inang. Nah, sel inang ini akan dikendalikan oleh materi genetik dari virus sehingga sel dapat membuat komponen virus, yaitu asam nukleat dan protein untuk kapsid. Selanjutnya yang keempat, ada fase perakitan atau pematangan. Nah, fase pematangan atau perakitan ini merupakan tahap penyusunan asam nukleat dan protein virus menjadi partikel virus yang utuh. Dan yang terakhir, ada fase pelepasan atau pembebasan. Nah, fase pelepasan atau pembebasan ini merupakan tahap di mana partikel virus keluar dari sel inang dengan memecahkan sel tersebut. Dengan begitu, sel inang menjadi mati. Itulah kenapa siklus ini disebut sebagai siklus litik, karena litik itu sama seperti saat pecahnya sebuah partikel itu dan menjadi mati. Oke, bisa dipahami ya. Yang kedua, ada siklus lisogenik. Nah, siklus lisogenik ini beda dari siklus litik karena dia hanya memiliki 4 tahapan. Tahap pertama, yaitu fase absorpsi dan infeksi. Apa sih fase absorpsi dan infeksi ini? Nah, fase ini yaitu tahap di mana virus atau yang kita sebut sebagai fag pada bakteriofag ya, itu menempel di tempat yang spesifik pada sel bakteri. Oke, yang kedua, ada fase penetrasi. Apa sih fase ini? Nah, pada tahap fase penetrasi ini terjadi DNA virus yang masuk ke dalam sel bakteri. Yang ketiga, ada fase penggabungan. Nah, fase ini merupakan fase di mana DNA virus itu bergabung dengan DNA bakteri tadi dan membentuk profag. Oke, fase terakhir yaitu fase replikasi. Fase ini merupakan fase di mana DNA virus, yaitu yang di dalam profag tadi, akan terus bertambah banyak jika sel bakteri terus-menerus membelah. Bisa dipahami ya? Jadi, dalam kasus yang jarang terjadi, DNA virus ini akan terpisah dari profag dan akan memasuki siklus litik kembali. Oke, ini merupakan gambar dari perbedaan siklus litik dan siklus lisogenik. Selanjutnya kita masuk ke peranan virus. Nah, peranan virus ini pada kehidupan manusia ada dua, yaitu ada yang menguntungkan, kemudian ada yang merugikan. Nah, peranan virus yang menguntungkan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Sedangkan yang merugikan itu sebagian besar virus dapat merugikan karena
cara hidupnya bersifat parasit intraselular obligat yang tadi sudah saya jelaskan pada sel hidup. Nah, oke. Untuk yang peranan virus menguntungkan ini, virus itu dapat dijadikan sebagai rekayasa genetika. Contohnya untuk terapi gen. Nah, terapi gen ini merupakan salah satu keberhasilan teknik apabila memperbaiki kelainan genetik pada ADD. ADD itu adalah adenosine deaminase defisiensi. Oke, ADD ini akan menyebabkan seseorang tidak memiliki daya tahan tubuh karena tidak terdapatnya enzim AD. Enzim AD ini merupakan enzim adenosine deaminase. Nah, kemudian peranan menguntungkan selanjutnya yaitu sebagai pembuatan vaksin protein. Kemudian ada pengobatan secara biologis dan pemberantasan serangga hama, contohnya adalah pada bakulovirus. Selanjutnya ada membuat perangkat elektronik. Oke, kita lihat. Ini yang saya jelaskan tadi sebagai terapi gen, memperbaiki kelainan genetik ADD, kemudian vaksin protein, pengobatan biologis, pemberantasan hama, dan perangkat elektronik. Selanjutnya, peranan merugikan virus bagi makhluk hidup, yaitu bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Peranan merugikan virus bagi manusia, yaitu virus ini dapat menyebabkan adanya penyakit gondongan, herpes, cacar variola, cacar air, hepatitis, influenza, campak, AIDS, kemudian ada poliomyelitis, tumor atau kanker atau karsinoma atau kutil. Itu masih dalam satu jenis ya adik-adik. Kemudian ada demam berdarah, chikungunya, Ebola, flu burung, dan SARS. Kemudian pada hewan, virus ini dapat menyebabkan adanya penyakit rabies, penyakit mulut dan kuku, kemudian ada penyakit tetelo, dan tumor atau kutil. Sedangkan pada tumbuhan, virus ini dapat menyebabkan penyakit tungro, mosaik, penyakit TLC, CVPD, Beans Yellow Mosaic Virus. Nah, CVPD ini sering terjadi pada jeruk ya, seperti yang kalian tahu, pasti banyak yang tahu kalau jeruk. Oke, selanjutnya, pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Yang pertama, dapat melalui vaksin virus. Nah, vaksin virus ini ada yang dari vaksin virus mati dan vaksin virus hidup yang dilemahkan. Nah, kedua jenis ini memiliki kelemahannya masing-masing. Yang kedua, melalui interferon. Nah, interferon ini merupakan protein yang dihasilkan oleh hewan atau sel biakan mikroba. Kemudian yang ketiga, menggunakan kemoterapi antivirus. Ini menggunakan senyawa antivirus. Nah, selanjutnya, Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silahkan didiskusikan dalam waktu 15 menit cukup ya. Dimulai dari sekarang. Oke, sudah cukup ya. Dari kelompok 1 boleh mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang akan mewakili kelompok 1? Saya, Bu. Oke, silakan Di. Untuk nomor satu itu ada ciri-ciri virus. Yang pertama, itu hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selabung protein. Nah, asam nukleat pada virus ini bisa DNA atau RNA. Kemudian ukurannya itu sangat kecil, 25-300 nanometer. Kemudian tubuhnya itu tidak berbentuk sel, sehingga tidak memiliki inti sel, membran plasma, sitoplasma. Kemudian dapat hidup dan berkembang biak pada sel yang hidup atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler obligat.
Kemudian merupakan suatu makhluk metaorganisme. Jadi merupakan bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup atau dapat berkembang biak. Kemudian virus memiliki beberapa bentuk tubuh. Contohnya itu ada virus yang berbentuk bulat, batang, bentuk T, dan silindris. Itu, Bu. Ya, bagus sekali ya dari kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok lain tidak? Ada yang mau nanggapi? Atau ada pertanyaan? Tidak ya? Belum ada, Bu. Oke, berarti udah paham semua ya. Sekarang dari kelompok 2, siapa yang mau mewakili? Oke, silahkan, Dek. Halo, dari kelompok 2. Iya, Bu. Ya, silahkan. Ya, saya akan mempresentasikan mengenai perbedaan dari daur litik dan daur lisogenik. Dari aspek pengertiannya, daur litik itu merupakan siklus replikasi virus di mana sang inang mengalami lisis atau mati pada akhir siklusnya. Sedangkan daur lisogenik itu merupakan siklus replikasi virus di mana sel inang tidak mengalami kematian pada akhir siklus karena mempunyai virulensi atau ketahanan. Kemudian pada aspek kondisi awal inang atau bakterofag, pada daur litik itu bersifat non-virulen, sedangkan pada daur lisogenik itu virulen. Kemudian dari aspek jumlah tahapannya, daur litik itu terdiri dari 5 tahap, yang terdiri dari adsorpsi, penetrasi, eklipase, assembling atau perakitan, dan lisis. Sedangkan daur lisogenik itu terdiri dari 4 tahap, yaitu adsorpsi, penetrasi, penggabungan atau proofing atau pembelahan. Kemudian dilihat dari kelanjutan siklusnya, daur litik itu terhenti karena sel inangnya rusak atau mengalami lisis dan mati. Sedangkan pada daur lisogenik itu dapat dilanjutkan dengan siklus litik inang. Pada daur litik itu kondisi inangnya mati atau lisis. Sedangkan pada daur lisogenik, bakteriofagnya masih menjalankan aktivitas biasa, bahkan masih mampu membelah. Kemudian dari aspek waktu, daur litik itu relatif singkat, sedangkan pada daur lisogenik itu waktunya relatif lama. Gitu, Bu. Ya, betul sekali ya. Dari kelompok 2 sangat lengkap. Gue rasa udah lengkap. Untuk kelompok 3, siapa yang mau mewakili? Saya, Bu. Oke deh, silahkan. Trapigen merupakan upaya perbaikan informasi genetik dengan memperbaiki susunan basa nitrogen pada untaian DNA di dalam gen. Salah satu keberhasilan teknik ini adalah memperbaiki kelainan genetik ADD yang menyebabkan seseorang tidak memiliki daya tahan tubuh karena tidak terdapatnya enzim AD. Dalam teknik trapigen, retrovirus digunakan sebagai vektor untuk memasukkan gen pengkode enzim AD ke dalam sel eritrosit T yang abnormal. Sudah ya, Dek? Sudah, Bu. Ya, bagus sekali. Ada tanggapan dari kelompok lain?
Ada yang ingin bertanya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, lanjut ya. Untuk kelompok 4, siapa yang ingin mewakili? Halo, Saya, kelompok Bu. 4. Oke. Contoh penyakit yang disebabkan oleh virus dan cara penanganannya menggunakan vaksin itu contohnya ada poliomyelitis. Itu sumber vaksinnya dari jaringan ginjal monyet, sel diploid manusia, yang kondisi virusnya itu dapat dilemahkan atau dimatikan. Apabila virusnya itu dilemahkan, dapat pencegahannya itu melalui mulut atau oral. Jika virusnya itu dimatikan, cara pencegahannya itu melalui subkutan atau injeksi. Kemudian ada contoh lagi penyakit campak, itu sumber vaksinnya dari biakan jaringan embrio ayam. Kondisi virusnya itu nantinya dilemahkan, kemudian cara pencegahannya melalui subkutan atau dengan injeksi. Dan yang terakhir ada penyakit gondong, sumber vaksinnya melalui biakan jaringan embrio ayam. Kondisi virusnya itu dilemahkan, kemudian dicegah melalui subkutan atau injeksi, Bu. Ya, baik. Bagus sekali ya presentasi dari 4 kelompok ini. Kalau ada pertanyaan, bisa dipertanyakan sekarang. Ada yang mau bertanya? Belum, Bu. Belum, Oke, Bu. lanjut ya. Oke, tadi Ibu kan sudah menjelaskan beberapa materi, tapi kalian bisa menonton dari link YouTube ini yang Ibu kasih ke kalian untuk menambah pengetahuan kalian ya. Oke, di sini Ibu ada kutipan dari Anna Wilson's Cave, yaitu kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat kita beli, namun sesuatu yang dapat menjadi tabungan yang sangat berharga. Jadi, kalian tahu ya sangat berharganya kesehatan itu bagi kita. Nah, ada pertanyaan tidak tentang materi Tidak, ini? Bu. Belum Oke, ada, Bu. baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Tidak, Bu. Ibu akan mereview sedikit nih tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi, virus ini merupakan organisme mikroskopis yang dapat hidup pada sel inang yang hidup. Jadi apabila sel inangnya mati, maka virus itu akan mati. Nah, reproduksi virus itu ada 2. Yang pertama ada siklus litik dan siklus lisogenik. Perbedaan dari siklus litik dan lisogenik tadi sudah dijelaskan di pembahasan kelompok yang tadi ya. Ada dari tahapan, kemudian dari beberapa dasar-dasarnya. Nah, virus ini ada yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan. Virus yang menguntungkan bagi makhluk hidup itu apabila digunakan untuk rekayasa genetika seperti terapi gen, kemudian pembuatan vaksin protein, pengobatan biologis, pemberantasan hama, dan membuat perangkat elektronik. Sedangkan virus dapat merugikan apabila menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian pencegahan dari penyakit-penyakit akibat virus ini dapat dilakukan dengan melakukan vaksin virus, kemudian interferon, dan kemoterapi antivirus. Oke, sekarang Ibu akan memberikan kalian latihan menggunakan Google Form. Kalian kerjakan secara individu dalam waktu 10 menit ya. Sudah Ibu kirim di chat ya, Dik? Dimulai dari sekarang. Oke, sudah cukup ya 10 menit. Jawaban kalian sudah beberapa masuk. Oke, nanti Ibu cek hasilnya. Semoga hasilnya memuaskan semua ya. Amin. Ibu rasa cukup untuk materi di pertemuan kali ini. Nah, untuk
tugas pada pertemuan selanjutnya, silahkan kalian membaca kembali mengenai materi virus dan silahkan kerjakan soal-soal yang ada di buku cetak. Besok Ibu akan membahasnya. Untuk PPT tadi, nanti Ibu akan share di grup WhatsApp. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan hubungi Ibu ya. Oke, sudah? Baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan apalagi sekarang kita sedang ada di masa pandemi ini, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat dan jangan malas untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Naili.